Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Saya lepas masker dulu ya. Ingat teman-teman, dalam kondisi seperti ini sekali lagi saya menekankan protokol kesehatan terus dijalankan teman-teman ya. Jadi kalau kita keluaran ataupun di ruang lingkup keluarga kita juga selalu menjaga jarak gitu ya. Jangan pernah menyepelekan penyakit ini teman-teman, karena sudah banyak saudara-saudara kita yang mengalaminya. Jadi sekali lagi selalu tegakkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Saya juga ingin mengabarkan bahwa saya telah divaksin periode pertama. Saya sudah vaksin teman-teman ya. Saya sudah vaksin. Saya sudah vaksin ya. Jadi ini vaksin periode pertama. Nanti saya sekitar 1 bulan lagi harus kembali lagi untuk yang periode keduanya teman-teman. Jadi gunanya adalah kita harus percayakan ini kepada orang-orang yang ahli, memang meneliti di penyakit ini gitu teman-teman ya. Kita yakin aja, bismillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang tidak lain dan tidak bukan untuk kesehatan kita bersama, keselamatan kita semua gitu teman-teman. Untuk Gus Samsudin, jangan lupa kalau mau syuting dukun-dukun gerbek, dukun santet, hati-hati juga, mungkin harus di swab dulu, di apa istilahnya, di tes dulu ya. Takutnya pada masa sekarang kan penularan sangat-sangat dahsyat ya. Jadi takutnya nanti dukun-dukunnya pada kena COVID gitu, hati-hati. Jadi artis-artisnya itu dijaga teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu membuat sesuatu yang memang konteksnya itu adalah menyebarkan virus gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan sebelum melakukan syuting gerbek-gerbek dukun santet, soalnya kan dia suka rame-rame tuh, kumpul-kumpul tuh si Gus Samsudin dan teman-teman dukunnya itu. Nah, kalau bisa tetap utamakan protokol kesehatan. Begitu juga di padepokannya. Tapi saya juga memang sudah pada pakai masker, tapi masih banyak yang kerumun-kerumun gitu ya. Mudah-mudahan selalu tetap dijaga, diatur gitu. Yang datang ke situ kan kebanyakan orang-orang yang sakit gitu, orang-orang tua sekarang lagi lebih banyak kan, karena yang muda-muda udah mulai jarang. Jadi yang tua-tua udah banyak datang ke lokasi pengobatan si Padepokan Nurjat itu ya. Kalau bisa juga saya usul supaya bener-bener dijaga tentang protokol kesehatannya. Jadi jangan menggampangkan atau menyepelekan teman-teman ya. Terutama bagi orang-orang yang di entertain gitu ya. Saya kan berpikirnya si Udin itu, Gus Samsudin itu kan entertain dia. Seorang bagaimana caranya menciptakan suatu cerita dukun santet gitu ya, yang sampai membuat orang-orang jadi benar-benar percaya bahwa itu seperti beneran. Itu hebat loh dia. Hebat. Tapi sekali lagi tolong protokol kesehatannya ya Gus ya. Jangan sampai dukun-dukunnya kena COVID gitu karena tidak menjaga protokol kesehatan itu tadi gitu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, barusan saya melaksanakan vaksin gitu ya. Sudah berapa jam yang lalu, mungkin sekitar 2 jam 3 jam yang lalu. Untuk saat ini belum ada efek apapun yang saya rasakan, tapi kayaknya sih sebagian banyak teman-teman saya juga ya merasakan hanya pegel-pegel aja, mungkin lemes aja, setelah 1 hari kemudian fit kembali gitu teman-teman. Mungkin itu adalah efek dari vaksin yang diberikan gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, barusan ada yang komentar di kolom komentar saya di video pertama saya mengomentari tentang pengobatannya Udin ya. Dia mengatakan bahwa itu saya kasih pin, coba nanti dibaca aja. Jadi saya sangat tertarik dengan ceritanya itu ya. Saya lupa nama emailnya tadi itu, nama akunnya apa gitu. Yang jelas dia mengatakan dulu dia sangat menyenangi Udin dan berbagai macam istilahnya
kegiatannya gitu Desem. Tapi lama-lama kok jadi ketahuan gitu. Kok iya bener juga ya, mungkin dia juga mungkin sering nonton apa istilahnya itu video-video reaction atau video-video yang memang mengomentari tentang pembodohan publik. Mungkin dia nonton itu kemudian istilahnya mengukur gitu ya, apa benernya, ternyata ya memang benar gitu ya. Istilahnya yang apa yang kita lakukan ini adalah memang tujuannya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman kaitannya dengan pengobatan yang trik sulap atau pengobatan palsu atau pengobatan pembodohan teman-teman. Jadi untuk itu alhamdulillah ada ya mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang mulai berubah berpikir positif gitu ya. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Begitu teman-teman ya. Terus saya kasih pin, saya lupa itu nama akunnya tadi. Pokoknya nanti dibaca aja. Dia menceritakan tentang ceritanya dia gitu ya. Ya sangat menarik sekali. Terima kasih yang sudah memberikan istilahnya itu berbagi cerita kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pembodohan publik seperti itu gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang memang sadar akan sebenarnya spiritual itu seperti apa sih? Apakah memang spiritual itu harus mempertontonkan pertunjukan seperti itu gitu? Apakah orang-orang yang sakti memang harus gerbek dukun santet gitu? Ya, sampai ada yang memang benar-benar meyakini bahwa kegiatan gerbek dukun santet itu bener gitu, sampai saya dituduh kamu nih jangan-jangan dukun santet ya, jadi takut sama channelnya, sama kontennya Gus Samsudin. Aduh, nggak apa-apa gini loh. Saya sih selalu berkali-kali mengatakan bahwa saya lebih seneng si Udin itu menampilkan cerita-cerita di YouTube-nya itu kaitannya dengan gerbek dukun santet, mengajarkan kebaikan dan sebagainya seperti itu. Saya sangat dukung 100%. Dibandingkan dia harus melakukan pengobatan yang konteksnya itu trik sulap. Yang konteksnya itu adalah bukan kesaktian, tapi itu adalah trik. Gitu. Jadi istilahnya saya sangat dukung sekali cerita-cerita begitu. Pernah nggak sih saya istilahnya itu istilahnya bahasanya itu mengomentari yang tidak baik kegiatan-kegiatan itu? Boleh aja, boleh, asalkan kalau bisa tuh ada penjelasannya itu di kolom deskripsi gitu ya, kaitannya dengan mungkin ceritanya apa, kemudian nilai-nilai positifnya apa begitu. Terus selalu digarisbawahi bahwa ini adalah hiburan dan sebagainya, agar tuh tidak ada orang yang memang pikirannya jadi aneh gara-gara tontonan itu, atau menimbulkan hal-hal yang negatif dari tontonan tersebut. Jadi istilahnya ada deskripsi penjelasan gitu. Jadi kegunaannya tontonan ini untuk apa, tujuannya untuk apa dan sebagainya. Jangan tok-tok seakan-akan memang ini kenyataan benar gitu ya. Tok-tok seakan-akan memang kayaknya memang ini adalah nyata gitu, padahal adalah sebuah cerita, maksudnya direka ulang gitu ya. Maksudnya dalam arti kata memang ini adalah setting bahwa ada dukun di sini, kemudian didatangin berkelahi dan sebagainya. Itu kan sesuatu cerita yang di setting ya, dibuat. Nah, kalau bisa tuh dijelaskan tujuannya untuk apa, kemudian manfaatnya seperti apa gitu. Saya yakin sih walaupun nanti timnya Udin itu menjelaskan seperti itu, saya rasa juga tidak akan kabur fans-fansnya. Nggak usah ditutup-tutupin gitu, nggak usah ditutup-tutupin. Jadi istilahnya diberikan edukasi aja. Saya rasa akan makin banyak orang-orang yang senang dengan kegiatan Udin. Saya yakin itu. Apalagi dia sangat-sangat menghibur kan, dengan berbagai macam cerita yang dia buat. Hebat sekali timnya itu, memang hebat. Memang kegiatan-kegiatan gerbek dukun santet itu lumayan diminati masyarakat Indonesia. Mungkin karena ceritanya yang kelihatan alami gitu ya. Ya maksudnya walaupun dialog-dialognya kadang suka kaku, tapi ya itu istilahnya dikesampingkan. Yang penting seru aja gitu. Yang penting seakan-akan memang beneran gitu, dan hebat lah menurut saya. Jadi istilahnya ada sedikit gaya cerita baru nih di dunia per-YouTubean. Konteksnya adalah konten-konten hiburan. Saya sih bilang itu konten hiburan lah gitu, atau konten edukasi bisa jadilah, atau konten-konten istilahnya jagoan melawan penjahat seperti itulah. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah, asalkan
saya garis bawahi sekali lagi, jangan sampai melakukan pembodohan publik atau kegiatan-kegiatan yang konteksnya itu adalah nipu. Konteksnya itu adalah melakukan istilahnya apa ya, mempertontonkan sesuatu yang seakan-akan itu kesaktian yang dimiliki, tapi ternyata itu adalah sebuah trik atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang pesulap gitu. Kalau pesulap untuk menghibur sih nggak apa-apa, dia nggak nipu, kan menghibur. Contohnya Master Limbat gitu ya. Siapa lagi tuh yang fakir-fakir yang memang sulapnya itu menunjukkan suatu yang kengerian atau mistis gitu. Itu namanya jenisnya fakir, teman-teman ya. Jadi istilahnya jadi pesulap dengan menghibur saja, jangan menjadi gus tapi ternyata menipu gitu. Nipu dalam kaitannya pengobatannya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Menipu kaitan dengan pengobatannya. Sekali lagi saya garis bawahi, saya bukannya tidak suka dengan orangnya, tapi saya tidak suka dengan hal-hal yang kaitannya pembodohan publik. Apa adanya saja. Penggemar Anda sudah banyak ya. Saya mungkin nanti juga akan fokus juga ke beberapa konten-konten juga yang masih banyak pembodohannya gitu. Jadi tunggu saja. Tolong kalau bisa juga beri masukan saya terhadap konten-konten yang kira-kira nih, ada nggak sih konten yang memang hampir mirip dengan kontennya Udin ini tentang pembodohan pengobatan gitu ya. Tolong di share ke saya. Saya juga keterbatasan untuk mencari ya, maksudnya siapa aja gitu ya. Saya sih nggak mau ikutan bukan nggak mau ikut, saya tidak apa sih istilahnya itu, nggak seneng kalau ikut-ikutan yang terjadi di sekeliling sahabat-sahabat saya gitu ya, tentang siapa itulah apa tuh Iwan PSSI apa ya, lupa saya itu. Terus apa tuh yang kemarin abang TJ itu ya, berseteru itu, saya juga tidak mau ikut-ikutan gitu ya. Saya sih kepengennya ada hal baik aja, jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu dikontenkan gitu. Kita fokus kembali kepada kita bersuara atau speak up kaitannya dengan pembodohan publik gitu ya. Jadi kita terus speak up kaitannya dengan pembodohan spiritual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang efeknya mungkin bisa berpengaruh tidak baik kepada kehidupan masyarakat kita lebih luas gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, utamakan protokol kesehatan pada di masa saat ini, jaga jarak selalu, jaga diri kita, keluarga kita, patuhi protokol kesehatan. Kemudian berpikirlah positif, berpikirlah jernih, utamakan logika kita gitu ya dalam menilai suatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, dan selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang kita sudah tidak mampu istilahnya. Jadi kita serahkan semua pada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang takabur, teman-teman ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Yang belum berani vaksin, ayo berani untuk vaksin, untuk kesehatan kita bersama dan kesehatan lingkungan kita dan masyarakat lebih luas. Jadi cukup sekian episode kali ini. Nantikan terus episode berikutnya di channel Kisah Bunda Official. Insya Allah akan menampilkan hal-hal yang memang bermanfaat yang bisa diambil oleh teman-teman. Selagi apabila ada hal yang salah itu dari saya, dan apapun yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.